Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kembali lagi bersama Pak Arif di sini. Semoga kalian dalam kondisi yang sehat tanpa suatu kurang apapun sehingga dapat belajar dengan maksimal hari ini. Oke, tentunya kita akan membahas materi biologi. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan. Tentunya kalian sudah tahu perbedaannya antara pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan itu berarti pertambahan ukuran, bisa panjang, berat, ataupun volume. Kemudian perkembangan berarti proses menuju kedewasaan. Ditandai dengan apa? Matangnya organ-organ tertentu, ya. Kemudian kemarin juga sudah diberikan tugas, ya, bahwa pertumbuhan dan perkembangan tidak hanya pada tumbuhan seperti Pak Arif kemarin jelaskan, tapi ada juga yang di hewan, ya. Itu sudah menjadi tugas kemarin, ya, dan juga alhamdulillah semuanya dapat mengerjakan dengan baik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan metabolisme. Ya, metabolisme itu apa? Kemudian apa saja yang ada di dalam proses metabolisme. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu berkenaan dengan enzim, ya. Karena enzim erat kaitannya dengan metabolisme. Ya, apa itu enzim? Kemudian sifat-sifat enzim. Enzim itu apa? Kemudian proses-proses yang terjadi, ya, di dalam tubuh yang dipengaruhi oleh enzim itu apa? Oke, lebih jelasnya tanpa lama-lama kita bahas videonya dan pembahasannya berikut ini. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu definisi dari metabolisme. Apa itu metabolisme? Ya, secara singkat, metabolisme merupakan suatu reaksi-reaksi kimia dalam rangka mengubah suatu zat-zat tertentu untuk menghasilkan energi atau bahkan kebalikannya, memerlukan energi dalam sel, ya. Jadi dalam aktivitas sel itu ada yang menghasilkan atau memerlukan energi, ya, reaksi-reaksi kimianya. Kemudian kita tahu juga bahwa metabolisme itu erat kaitannya dengan enzim. Nah, enzim itu apa? Enzim merupakan senyawa protein yang berfungsi sebagai biokatalisator. Apa itu biokatalisator? Berarti enzim berfungsi sebagai suatu zat yang dapat mempercepat reaksi-reaksi kimia dalam proses biologis, gitu ya. Nah, enzim itu juga unik, ya, karena enzim itu dapat meningkatkan laju reaksi. Jadi reaksinya yang tadinya lambat bisa dipercepat, bahkan kecepatan terkecilnya itu sekitar 10 pangkat 6. Wah, 1 juta kali lebih cepat daripada reaksi yang tidak dengan enzim atau katalisator ini, ya. Harus familiar dengan kata-kata itu, ya. Nah, kemudian kita tuliskan dulu, ya, enzim itu apa, kemudian metabolisme itu apa, ya, supaya lebih jelas. Jadi enzim dan metabolisme. Enzim dan metabolisme. Ya, ini dua hal yang sangat erat, ya. Kemudian enzim itu apa? Enzim merupakan biokatalisator, atau zat atau senyawa protein yang dapat mempercepat suatu laju reaksi, ya. Kecepatannya bisa berapa? Kecepatannya bisa sampai yang terkecil, ya. Kecepatan terkecilnya itu sampai 10 pangkat 6. Wah, 1 kali 10 pangkat 6. 1 tambahin nolnya 6. Berapa? 1 juta kali. Oke. Nah, kemudian enzim ini, ya, kita harus tahu dulu enzim strukturnya bagaimana, gitu, ya. Jadi enzim kalau dipecah itu terdapat 2 penyusun utama, ya. Enzim tersusun atas protein, ya, senyawa protein dan senyawa non protein. Ya, senyawa protein ini sebagai penyusun terbesar, ya, atau biasa disebut sebagai apoenzim, ya. Sementara non protein itu biasa disebut sebagai gugus prostetik. Nah, keduanya harus ada, ya, sebagai upaya untuk memaksimalkan laju reaksi, ya. Jadi enzim yang lengkap ada protein dan ada non proteinnya. Tapi kalau misalkan
tidak ada non proteinnya gimana Pak? Bisa juga, tapi memang tidak terlalu maksimal. Yang paling penting enzim pasti harus ada proteinnya karena enzim merupakan senyawa protein gitu ya. Kemudian senyawa non protein yang menyusun enzim itu juga dibedakan menjadi dua ya. Dibedakan menjadi dua. Ada namanya kofaktor ya, dan ada namanya koenzim. Kofaktor merupakan senyawa non protein yang tersusun atas ion anorganik. Contohkan apa Pak? Contohnya adalah misalkan kalsium, kalium, natrium gitu ya. Misalkan apa ini? Nah, contohkan ya. Kemudian kalau koenzim merupakan senyawa non protein yang berbentuk zat atau senyawa organik ya. Ya, contohkan apa? Contohnya biasanya ada vitamin ya, ada B kompleks, B1, B2 gitu ya, sampai dengan B12 juga ada. Kemudian ada lagi sebagai contohnya adalah ada namanya NAD. Nah, ini juga penting. Nanti NAD+ dan FAD+ ini penting nanti kaitannya dengan proses metabolisme ya. Nanti selanjutnya setelah kita membahas tentang enzim. NAD itu merupakan nikotinamid adenin di nukleotida gitu ya. Ada juga flavin. Nah, yang ini flavin, yang ini nikotinamid gitu ya. Nanti pembahasannya lebih jauh kita pelajari di metabolisme. Oke. Jadi kalau misalkan protein lengkap ada gugus proteinnya, ada juga non proteinnya itu enzim lengkap, enzim lengkap. Tapi ada juga enzim yang hanya tersusun atas gugus senyawa protein saja ya. Oke, itu adalah penyusun dari enzim ya. Ada juga istilahnya ya, istilahnya enzim yang tersusun atas protein dan juga kofaktor itu nanti ada namanya sebagai holoenzim gitu ya, ada. Nah, contohkan Pak dalam kehidupan hari-hari ya. Contohkan peran dari kofaktor. Dalam mulut kita, dalam saliva kita ya, di air liur kita itu terdapat enzim kan, enzim untuk mencerna makanan. Contohkan tialin gitu ya. Nah, enzim tialin ini akan lebih aktif dan maksimal kerjanya ketika ada di situ ion kalium dan kalsium ya. Jadi kalau misalkan di air liur itu ada ion kalsiumnya itu lebih cepat ya, akan lebih cepat untuk mencerna zatnya gitu ya. Kemudian contohkan Pak kalau senyawa koenzim. Nah, koenzim di mana Pak? Nah, kalau senyawa koenzim itu biasanya berkaitan dengan pemindah ya, gugus kimia atau bisa jadi atom atau bisa jadi elektron ya. Nanti ada pemindahan elektron antara satu enzim dengan enzim yang lainnya gitu ya. Nah, nanti berkaitan dengan NAD dan FAD di pembahasan selanjutnya. Itu ya anak-anak. Jadi enzim itu terdiri atas protein dan zat atau senyawa non protein gitu ya. Kalau ada keduanya berarti enzim lengkap, kalau tidak ada berarti enzim yang tidak lengkap ya. Kemudian kita akan bahas mengenai sifat-sifat enzim. Kita akan membahas berkaitan dengan sifat-sifat enzim. Tapi sebelumnya Pak Arif jelaskan dulu tentang klasifikasi enzim ya. Enzim itu ada yang berada di dalam sel atau intraseluler dan ada juga yang di luar sel atau ekstraseluler, enzim ekstraseluler. Enzim intraseluler berarti enzim yang bekerja di dalam sel. Sementara enzim ekstraseluler berarti enzim yang bekerja di luar sel ya, sengaja dikeluarkan ya. Contohkan Pak, oke. Contoh dari enzim intraseluler adalah ketika enzim katalase. Enzim katalase itu suatu enzim yang merombak racun hidrogen peroksida atau H2O2. Nah, racun ini dihasilkan setiap kali kita melakukan metabolisme, terutama asam lemak ya dan asam amino gitu ya. Setiap hari kita memproduksi itu. Nah, secara aktif enzim katalase ini akan memecah racun itu ya supaya tidak berbahaya bagi tubuh kita. Nah,
enzim katalase itu prosesnya terjadi di dalam sel-sel, terutama di sel-sel hati, jantung gitu ya, kalau di sel hewan. Kemudian kalau di sel tumbuhan nanti biasanya di bagian umbi ya, contohkan umbi kentang seperti itu ya. Sementara enzim ekstraseluler merupakan enzim yang bekerja di luar sel, sengaja dikeluarkan. Contohnya apa? Hampir sebagian besar dari enzim pencernaan ya. Contohkan ada enzim tialin, ada enzim lipase, protease, amilase gitu ya, yang ada di usus dan lambung nantinya. Nah, tahu ya sekarang bedanya antara enzim intraseluler dan enzim ekstraseluler. Kemudian ada yang unik, setiap kali kita mengucapkan nama enzim biasanya ada akhiran ase. Nah, itu sebenarnya ciri khas dari penamaan enzim. Jadi enzim diberikan nama berdasarkan zat yang dibantu ya, dibantu atau yang menerima perlakuan ya. Contohkan ada protein, berarti ada namanya protease. Nah, ada lipid berarti lipase. Ada amilum berarti amilase. Umumnya seperti itu. Tapi ada juga enzim-enzim yang tidak dengan akhiran ase. Contohkan ada pepsin, renin gitu ya. Itu kan tidak ase ya. Secara umum seperti itu ya. Jadi kita tuliskan dulu ya supaya lebih paham. Yang kedua tadi ada klasifikasi enzim. Ada enzim intraseluler berada di dalam sel, contohnya enzim katalase. Yang kedua ada enzim ekstraseluler. Contohkan apa? Protease, amilase. Itu ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga kita bahas berkaitan dengan sifat-sifat enzim ya. Jadi sifat-sifat enzim itu yang pertama, karena dia merupakan protein, maka dia sifatnya juga sama dengan protein jika diberikan perlakuan tertentu. Protein itu sangat rentan terhadap suhu yang tinggi ya. Jadi ketika protein diberikan perlakuan suhu tinggi, maka protein akan rusak, dinamakan denaturasi ya. Jadi kalau misalkan denaturasi, protein atau enzim tidak berfungsi dengan optimal gitu ya. Kemudian kita tuliskan dulu ya. Contohkan yang pertama adalah peka terhadap perlakuan suhu tinggi ya. Ada juga enzim yang bekerja pada suhu tertentu ya. Contohkan pada bakteri termofilik ya. Jadi dia aktif di suhu yang tinggi, maka enzim-enzim yang ada di sel-sel bakteri itu ya akan bekerja di suhu yang tinggi seperti itu ya. Kemudian kalau misalkan tadi ya, jika suhu terlalu tinggi, maka akan denaturasi atau rusaknya protein enzim ya. Oke, yang kedua, enzim juga dipengaruhi oleh suhu dan pH ya. Suhu sudah ya, peka terhadap perlakuan suhu tinggi. Kemudian yang kedua ada peka terhadap perlakuan pH tertentu, tingkat atau derajat keasaman ya. Ada enzim yang sangat aktif di suasana pH asam ya. Contohkan di mana? Di lambung. Di lambung kan ada asam lambung, sangat kuat asamnya, tapi ada enzim yang bekerja di situ ya.
nanti ada pepsin, renin gitu ya. Kemudian ada pH-pH tertentu yang sifatnya basa, contohnya ada di usus ya, nanti ada maltase, kemudian ada lagi proteasenya, kemudian ada sukrasenya ya. Itu nanti akan optimal justru malah di kondisi yang basa. Jadi enzim itu peka terhadap perlakuan suhu tertentu ya. Jika misalkan dia aktif atau efektif bekerja di pH asam kok diberikan perlakuan yang basah, maka dia tidak bisa bekerja secara optimal, bahkan tidak bekerja gitu ya. Kebalikannya juga, misalkan dia aktif di yang suasana basah, dia diberikan perlakuan di suasana yang asam, maka ya tidak bekerja dengan optimal, bahkan tidak bekerja sama sekali ya. Oh ya, Pak Arief juga belum menyampaikan ya, tadi yang pertama, suhu, jika suhunya terlalu rendah, dingin gitu ya, itu enzim tidak rusak, tapi menjadi inaktif atau tidak aktif bekerja. Dia akan aktif bekerja lagi ketika suhunya mulai optimal ya, optimal suhu yang paling pas untuk dirinya gitu ya. Oke, kemudian yang ketiga, sifat-sifat enzim, yaitu dia bersifat katalis ya, atau mempercepat reaksi, bersifat sebagai biokatalisator ya, biokatalisator, mempercepat reaksi ya, laju reaksinya dipercepat, tapi enzim itu tidak ikut bereaksi ya, enzim tidak ikut bereaksi. Nah, enzim itu mempercepat tapi dia tidak ikut bereaksi. Contoh ya, contoh. Ada enzim protease, dia memecah protein menjadi asam amino. Ya, proteinnya dipecah tapi enzimnya tidak ikut terpecah gitu ya. Dia hanya membantu memecah protein menjadi asam amino tapi dia tidak ikut dipecah gitu ya. Itu adalah sifat enzim sebagai biokatalisator. Kemudian sifat yang lainnya ada bekerja secara spesifik. Jadi suatu enzim tertentu maka dia harus diberikan kepada suatu senyawa tertentu atau zat tertentu untuk bisa bekerja dengan efektif. Contoh, protease ya hanya untuk protein, lipase hanya untuk lemak, amilase hanya untuk amilum, tidak terbolak-balik seperti itu, spesifik. Kemudian kerjanya bisa bolak-balik. Ya, kerjanya bisa bolak-balik. Enzim itu bisa untuk memecah suatu zat atau senyawa, bisa juga untuk menyusun atau menggabungkan suatu senyawa tertentu. Contoh, Arif tuliskan. Bekerja bolak-balik. Ya. Pak Arif contohkan di sini, ya. Apa ya? Contoh ada enzim maltase. Oke. Enzim maltase. Enzim maltase merupakan enzim yang memecah maltosa. Maltosa itu ingat lagi di pelajaran kelas 11. Ya, maltosa sebagai senyawa disakarida tersusun atas dua gugus gula, yaitu glukosa dengan glukosa. Enzim yang bekerja adalah maltase. Oke. Maltosa akan dipecah menjadi dua gugus glukosa. Ya. Dia bisa memecah maltosa menjadi dua gugus glukosa, ya. Tapi dia juga bisa menggabungkan dua gugus glukosa menjadi maltosa kembali. Makanya dia reaksinya bolak-balik seperti ini ya, kalau dalam kimia. Ya. Jadi dia bekerja bolak-balik. Selain spesifik, dia juga bolak-balik. Gitu ya. Sampai di sini paham anak-anak? Jadi tujuan dari enzim diciptakan itu sangat-sangat urgent atau penting sekali dalam tubuh kita. Bayangkan ketika tubuh kita tidak ada enzimnya, ya, bahkan tidak bisa dibayangkan ya, karena efeknya pasti akan sangat luar biasa pada diri kita. Oke, sampai di sini paham ya tentang klasifikasi enzim dan juga sifat-sifat enzim. Mari kita bahas berkenaan dengan
teori-teori berkenaan dengan cara kerja atau mekanisme kerja enzim. Simak videonya berikut. Oh ya, sebagai informasi tambahan, tadi Pak Arif juga lupa menyebutkan ya, ada lagi sifat-sifat enzim yang Pak Arif belum sebutkan tadi ya. Yang selanjutnya itu ada enzim itu hanya diperlukan atau dibutuhkan dalam jumlah yang relatif sedikit ya, relatif sedikit ya. Tapi pada kondisi tertentu ada juga yang membutuhkan enzim dalam jumlah lumayan besar. Kemudian selain digunakan dalam jumlah yang relatif sedikit, enzim itu juga bisa digunakan berkali-kali ya. Jadi tidak hanya tadi dicontohkan maltase untuk mengubah maltosa menjadi 2 molekul glukosa sudah tidak bisa dikerjakan atau digunakan lagi. Enggak, tapi enzim bisa digunakan berulang kali selama enzim itu dalam kondisi yang baik. Tapi enzim juga ada masa-masa tidak optimalnya, makanya enzim juga harus diperbarui lagi, seperti itu ya. Nah, kita bahas berkenaan dengan teori-teori mekanisme kerja enzim. Yang pertama ya, ada namanya teori kesesuaian induksi. Oke, kita jelaskan dari awal dulu bahwa ada enzim ya. Pak Arif contohkan ada gugus enzim ya, seperti ini. Nah, ini adalah gugus apoenzimnya. Ingat, apoenzim adalah penyusun yang berupa protein. Kemudian di bawahnya biasanya atau di bagian, bukan bawah ya, mohon maaf, bagian-bagian tertentu dari enzim nanti ada yang menempel bagian gugus prostetiknya. Kemudian ada bagian tertentu ya yang bentuknya itu agak cekung ya ke dalam, atau di sini Pak Arif gambarkan seperti ini. Nah, ini adalah sisi aktif enzim ya. Sisi aktif enzim ini berfungsi sebagai tempat menempelnya substrat. Nah, apa itu substrat? Substrat adalah senyawa yang diberikan perlakuan. Contoh tadi, ketika ada enzim di sini ya, maltase. Maltase untuk mengubah apa? Maltosa menjadi glukosa. Nah, maltosa ini adalah substrat. Sementara enzimnya nanti akan bekerja di sini, ditambahkan ya di reaksinya. Ya, enzimnya menjadi 2 molekul glukosa. Jadi substrat adalah senyawa yang diberikan atau terkena perlakuan dari enzim. Kemudian glukosa di sini itu disebut sebagai produk atau produk ya, produk hasil akhir dari kerja enzim. Oke. Ada apoenzim, ada gugus prostetik, ada sisi aktif. Nah, ini adalah enzim ya, ini enzim. Enzim jika berkenaan ya dalam prosesnya itu bertemu dengan substrat ya, substrat maka nanti akan berubah menjadi produk. Bisa jadi dia terpecah menjadi 2 gini ya. Nah, produk A dan produk B. Nah, seperti ini ilustrasinya ya. Ini gambaran awal dulu sebelum kita bahas mengenai teori gembok dan kunci dan juga kesesuaian induksi. Kita lihat berikut ini. Oke, yang pertama kita akan bahas mengenai teori gembok dan kunci dulu. Seperti namanya, gembok dan kunci, maka antara lubang kunci dan juga anak kuncinya harus sama. Begitu juga dengan enzim dengan substratnya. Bagian sisi aktif enzim harus sama dengan bentuk substratnya, atau kebalikannya, bentuk substratnya harus sama dengan bagian sisi aktif enzim. Kita gambarkan. Teori gembok dan kunci. Ya. Teori gembok dan kunci atau nama lainnya
lock and key. Ya. Gimana? Oke. Contohkan ada enzim, bentuk sisi aktifnya membulat seperti ini. Maka ini enzim, ya. Ini ada substrat. Substratnya harus bentuknya juga sama, membulat ya, substrat. Jadi keterangannya adalah bentuk. Ini sisi aktif ya. Bentuk sisi aktif enzim harus sama dengan bentuk substrat. Itu ya. Atau kebalikannya, bentuk substrat harus sama dengan bentuk sisi aktif enzim. Ini baru nanti akan menghasilkan suatu produk, misalkan dipecah menjadi dua, ya. Nah, misalkan seperti ini. Ini produk A, ini produk B. Ya, misalkan seperti itu. Ini mau dipecah. Nah, teori yang pertama teori gembok dan kunci. Ingat, gembok dan kunci harus sesuai. Kalau kuncinya beda, berarti nggak bisa masuk ke lubang kuncinya kan. Nah, yang kedua ada namanya teori kesesuaian induksi. Induksi. Tahu? Ya, inductive fit. Teori ini menyatakan bahwa tidak harus bentuk sisi aktif enzim itu menyesuaikan bentuk substrat, atau bentuk substrat harus menyesuaikan bentuk sisi aktifnya. Jadi sisi aktif enzim itu menurut teori kesesuaian induksi bisa menyesuaikan diri atau berubah sesuai dengan bentuk substratnya. Contoh, kalau Pak Arif gambarkan ada warna beda aja ya. Enzim yang bentuk substratnya membulat ya. Membulat, oke, ini membulat. Tapi bentuk sisi aktifnya itu tidak membulat. Contohkan seperti ini. Nah, peruncing. Kalau menurut teori yang pertama, maka ini tidak bisa bereaksi. Tapi menurut teori yang kedua, kesesuaian induksi, jadi sisi aktif enzim akan menyesuaikan bentuknya dengan substratnya, ya. Menjadi gimana? Ini berarti ketika ada substrat yang menempel, contohkan, nah ini kan seperti ini, nggak bisa kan? Tapi nanti akan lama-lama menjadi sesuai. Nah, ini enzim, ini substrat, ini enzim, ini substrat, dan menghasilkan produk, ya. Contohkan produk, misalkan seperti ini. Ini P, bukan lagi substrat, tapi sudah produk, ya. Jadi kesesuaian induksi adalah proses menyesuaikan sisi aktif enzim bentuknya dengan substratnya. Jadi tidak paten ya, bentuknya tidak harus sama. Setelah membahas tentang apa itu enzim, apa itu metabolisme, kemudian struktur dari enzim, sifat-sifat enzim, kemudian ada juga teori-teori mengenai mekanisme kerja dari enzim. Ya, pertemuan yang akan datang kita akan membahas berkaitan dengan metabolisme. Ya, metabolisme nanti ada dua, ada katabolisme dan anabolisme. Tapi sebelum itu, sebagai tugas ya, agar kalian dapat lebih bisa mengeksplor gitu ya materi tentang enzim. Jadi enzim itu juga dipengaruhi oleh zat-zat pengganggu atau disebut sebagai inhibitor ya, ada pengganggunya ternyata. Inhibitor nanti bisa dibedakan sebagai inhibitor dibedakan menjadi inhibitor kompetitif dan inhibitor non kompetitif. Dicari ya apa itu inhibitor dan macam-macamnya. Terima kasih dari Pak Arif. Sekian, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk terus belajar, meskipun belajar hari ini atau belajar pada masa pandemi kali ini masih berada di rumah. Jangan jadikan alasan, tetap semangat dalam belajar.
Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.